Halo teman-teman boys, saya mau cerita tentang rumah yang di depan ini yang saya ambil ya teman-teman. Ini adalah rumah saya, rumah di mana saya dibesarkan dan di mana saya tinggal di waktu lalu. Jadi ini adalah rumah di mana orang tua saya membesarkan saya ya teman-teman. Nah ini rumah khas Gunung Kidul itu seperti ini, rumahnya limasan ya. Jadi di dalamnya itu, akan banyak tiang-tiang nih teman-teman. Jadi umur rumah ini udah 100 tahun lebih teman-teman. Jadi yuk, kita lihat ya di dalamnya seperti apa sih kalau rumah asli dari, Gunung Kidul itu ya. Dalamnya seperti ini nih teman-teman. Nah ini, eee, jarang dipakai. Nah, ini, babrakan ya kalau orang Gunung Kidul itu bilangnya babrakan. Nah, kalau orang Jakarta mungkin bilangnya brak kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita ada acara ya, kami ada acara di rumah. Nah, ini buat tempat kayak alat-alat untuk masak dan bumbu-bumbunya ya. Nah, dindingnya masih, dari anyaman bambu, teman-teman. Nah, ini masih bener-bener rumah lama yang bener-bener, saya tempatin ketika saya, dibesarkan di sini. Nah, bolong-bolong nih teman-teman, dindingnya dindingnya bolong. Nah, ini dulu di sini ini kamar saya. Ini masih ada sisa-sisa, lemari lemari zaman dulu ya, ini seperti ini. Nih, sisanya seperti ini, sisa lemarinya. Nah, lemari-lemari zaman dulu yang, kami pakai seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bilang ya, kok rumahnya nggak ada dindingnya gitu, nggak tembok ya. Nah, ini memang rumah asli orang Gunung Kidul zaman dulu yang belum punya uang, pasti rumahnya akan seperti ini nih teman-teman. Dindingnya dari bambu, dari anyaman bambu. Nah, ini dulu kamar saya teman-teman. Kamar saya itu di sini dibagi dua. Nah, di sini nih banyak tiang, jadi memang nggak ada sekat-sekat yang kayak tembok gitu ya. Jadi memang banyak tiang di rumah ini nih, seperti ini. Kalau dulu di sini ini buat ruang tamu, tapi sekarang dijadikan dapur ya. Kalau misalnya ya itu tadi kalau keluarga dari Jakarta atau keluarga dari mana aja ngumpul ya, buat masak besarnya di sini. Terus kenapa nih udah 100 tahun lebih tetap tidak dikasih ubin ya, masih tanah ya. Memang, karena tidak dipakai jadi ya tetap dibiarkan seperti ini. Nih, tuh kayu-kayunya kalau, itu di ujung itu untuk naruh kayu kalau kita masaknya di dapur yang seperti ini nih teman-teman. Sisa-sisa, sisa-sisa pintu ya, pintu, kayu-kayunya, tuh kayu-kayu zaman dulu. Ya bayangkan saja ini rumah udah 100 tahun lebih. Nah, atapnya seperti ini ya teman-teman, tuh. Reng-rengnya itu masih bagus. Tuh, rengnya itu kayu yang, dari kalau dia bilang Sokowolu ya, itu, seperti itu. Nih. Ini kisah rumah yang tidak akan pernah habis ceritanya teman-teman. Karena memang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam nggak punya uang, ya ini seperti ini. Dan biasa kita tidur itu di lantai yang nggak ada ubinnya ya, zaman dulu itu udah hal yang biasa ya. Ini dulu dapurnya di sini teman-teman, dapurnya di sini. Tapi ini waktu orang tua saya masih ada, dijadiin kandang ayam. Jadi buat pelihara ayam ya di sini, ayam kampung. Nah, jadi rumahnya itu nggak ada tembok-temboknya ya. Jadi semuanya terbuat dari anyaman bambu dindingnya. Terus semua di dalam ruangan itu akan banyak tiang. Ya, jadi untuk bikin kamarnya ya sekat-sekatnya dari tiang ke tiang.
Nah, satu hari sih saya punya mimpi teman-teman bisa bangun rumah ini ya, menjadi rumah untuk kumpul keluarga besar. Nah ini mimpi saya teman-teman. Eh, Rumahnya memang paling barat ya, jadi sebelah ujung itu udah yang kalau kami keluar dari eh, eh, tembok ya, bukan tembok ya, anyaman bambu itu udah tegalan ya, udah banyak pohon-pohon yang sebelumnya saya sudah bikin video teman-teman. Nah, saya berharap satu hari saya punya rezeki, saya akan bangun rumah di sini. Tanahnya lumayan luas untuk untuk kepentingan di masa depan ya. Saya punya mimpi yang besar agar di kampung ini ada yang namanya tempat untuk bahasa Inggris walaupun di tengah hutan. Dan saya punya mimpi rumah ini nanti satu hari bisa digunakan untuk belajar. Rumahnya lumayan luas ya tanahnya teman-teman. Jadi satu hari kalau memang bisa dibangun layaknya rumah tinggal itu akan besar sekali kayak gitu ya. Nah, terus ini banyak rumputnya memang sengaja kita iniin karena kalau musim kemarau yang seperti kemarin video saya teman-teman ngisi sumur itu dari air kali. Nah, saya udah kasih tahu bagaimana dialirkan ke sini air ya, biar bisa masuk ke dalam sumur sehingga bisa buat mandi dan cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Dan ini sumurnya yang kemarin juga saya sudah kasih lihat seperti ini. Ya, inilah rumah Gunung Kidul, rumah saya. Satu hari akan terbangun menjadi rumah impian teman-teman, rumah di mana orang bisa melihat ada karya Tuhan yang besar. Kalau saya bisa bangun di sini itu semua karena cara Tuhan yang ajaib untuk saya bisa membangunnya. Jadi teman-teman doain ya untuk kedepannya bisa ada rumah atau tempat belajar berbasis bahasa Inggris di tempat ini, sehingga anak-anak muda yang dari Gunung Kidul yang di tengah hutan ini bisa berbahasa Inggris dengan baik, sehingga ketika satu hari mereka bergaul dengan orang-orang yang ada di kota, mereka pun juga bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang di kota sana, bahwa biarpun dari Gunung Kidul kami juga bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ini mimpi saya. Walaupun saya sendiri juga masih memiliki kelemahan yang sangat banyak untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Saya juga pengen banget. Makanya saya belajar dari kondisi saya dengan keadaan saya yang tidak bisa bahasa Inggris. Makanya mimpi ini muncul di di pikiran saya teman-teman. Jadi di sini itu banyak anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, jadi mereka bisa belajar di sini. Dan satu hari desa ini akan dikenal sebagai desa di mana orang juga bisa berbahasa Inggris walaupun dari tengah hutan teman-teman. Nah, ini adalah misi saya teman-teman, visi saya teman-teman. Doakan tempat ini bisa terbangun dan satu hari bisa ada sekolah berbasis bahasa Inggris, artinya bisa belajar ya, bukan sekolah ya teman-teman. Kalau sekolah itu sebuah lembaga yang memang ngurusnya ribet. Kalau di sini nanti ada orang yang stay di sini mau mengajarkan anak-anak bahasa Inggris. Jadi kalaupun mereka mau belajar apapun, mau pergi kemana kan mereka bisa kayak gitu ya. Nah itu sih mimpi saya ya teman-teman. Terima kasih. Ini rumah saya di kondisi seperti ini masih kayak gini. Nah ini kondisi asli. Mungkin ada orang bilang, loh pernah jadi orang besar kok tetap seperti ini rumahnya. Sesuatu itu bisa hilang teman-teman, tapi nilai-nilai dalam hidup kita itu yang gak akan pernah tertukar ya. Jadi jangan pernah melihat keberhasilan seseorang itu dengan segala sesuatu yang dimiliki, dengan kesuksesan. Sukses itu tidak selalu dengan mobil, rumah mewah ya. Oke teman-teman, jadi punya nilai yang hidup,
punya nilai yang baik, nilai yang benar itu juga sebuah kesuksesan. Tapi kita memang harus memiliki tingkat taraf hidup yang lebih baik. Oke ya, teman-teman bisa belajar dari kisah saya, dari orang Gunung Kidul, dari orang tengah hutan yang kalau ngomong juga teriak-teriak, tapi kita akan saling belajar. Saya akan banyak belajar dari teman-teman juga yang hebat, yang luar biasa. Dan biarlah apa yang menjadi kisah saya ini juga akan menginspirasi teman-teman di luar sana yang memiliki cita-cita dalam keadaan yang mungkin sama seperti saya. Eh, Keadaannya, tapi ayo kita bangun mimpi bersama agar kita bisa mewujudkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, sudah mendengarkan apa yang pernah saya alami dengan menonton video ini. Saya berterima kasih sudah menonton video saya dan menjadi sebuah inspirasi. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Bye bye.